Zombie Apocalypse. Hai guys, balik lagi bersama Marisa Channel. Kali ini aku mau review dua novel buat kalian yang mungkin ragu mau beli. Jadi di sini aku mau review semua novel yang udah aku beli guys, tapi satu-satu ya. Nah, kali ini aku mau nge-review novel dua kayak gini. Ini yang pertama berjudul Malam yang Tertunda sama Mr. Troublemaker guys. Nah, kali ini aku mau nge-review yang pertama dulu, yang Malam Tertunda karangan Poppy Novita. Ini guys bukunya. Nah, di sini ada 265 halaman. Lumayan tebel. Nggak terlalu tebel-tebel banget, lumayan lah guys. Nah, aku mau ngasih review intinya saja yang menurut aku asik gitu loh, oke? Tapi maaf ya kalau kata-kataku kurang berkenan buat kalian, jadi tolong minta maaf. Nah, di sini ceritanya tentang menikah tanpa dasar cinta guys. Dalam artian tanda kutip dijodohin kayak gitu, oke? Nah, di sini yang dijodohin itu namanya Aksa Arjuna dan Inaya Larasati guys. Pertama kali Inaya itu banyak banget yang ngelamar kayak gitu guys, cuman Inaya masih kurang esrek ya, namanya juga perempuan kan ya, berhak nolak berhak nerima kan gitu. Nah, di sini waktu Aksa yang ngelamar Inaya suka guys kayak gitu lah. Dan sudah acara lamaran menikah pun meriah banget di rumah Inaya. Beberapa hari Inaya itu diboyong ke Jakarta guys kayak gitu. Nah, otomatis hari demi hari pun Inaya udah terbiasa sama kehidupan barunya guys. Nah, di sini konfliknya baru. Konfliknya saat Aksa itu libur guys, libur kerja. Nah, Inaya ini diajak ke rumah sakit. Aksa ini dokter guys. Nah, kenapa diajak ke rumah sakit? Nah, ini baru konfliknya bagi aku. Konfliknya karena Aksa ini masih mencintai Ulfa guys. Ulfa itu dipikir pacar ya, bukan, soalnya nggak ada status pacar gitu. Dipikir tunangannya juga bukan, soalnya nggak ada tunangan, cuman apa ya, kayak temen deket, cuman sama-sama cinta gitu loh guys. Aksa sama Ulfa ini sama-sama cinta, cuman Ulfa itu ngerelain Aksa menikah sama Inaya karena Inaya ini amanah dari papanya Aksa guys, kayak gitu. Nah, Inaya ini udah curiga kenapa Aksa semenjak pindah ke rumah mereka, Aksa itu pulangnya mesti selalu larut malam, gak kayak pas di rumah mamanya guys, kayak gitu. Nah, konfliknya itu ya ada di Aksa sama Ulfa. Sebenarnya itu ya gak salah sih guys ya, Aksa itu cuman kurang tegas saja, plain plan, kurang tegas kalau ngambil keputusan kayak gitu. Nah, yang sakit hati pun ya Ulfa sama Inaya. Inaya kan gak tahu apa-apa kalau Aksa itu masih cinta sama Ulfa. Nah, Inaya waktu tahu itu karena HP Aksa ketinggalan di rumahnya guys. Nah, waktu Inaya mau telepon Aksa, Inaya itu curiga kok Aksa nggak ngangkat telepon. Waktu dicari HP-nya ketemu di tempat ruang kerjanya guys. Nah, waktu itu ada sebuah buku gitu, buku kayak karangan Aksa, entah itu karangan Aksa atau Ulfa gitu ya guys. Nah, itu yang bikin bentrok sama Aksa sama Inaya.
Inaya ini gadis yang lugu, polos, gak pernah pacaran guys. Jadi dia itu sekali dijodohin, suka gitu ya, suka langsung sama suaminya. Nggak kayak pacar-pacaran yang hatinya mantap sana mantap sini gitu. Enggak, kalau ini enggak di cerita ini. Nah, otomatis kan Inaya kan kaget waktu dibuka. Inaya itu baca kayak gini guys, kalau aku tetap, aksanya yang nulis itu, aku tetap mencintaimu, hatiku tetap milikmu, cuman ragaku milik wanita lain, kayak gitu. Otomatis kan Inaya down kayak gitu kan. Inaya pun sampai minta cerai guys, tapi Aksa nggak mau, soalnya Aksa itu mulai belajar mau mencintai Inaya. Cuman namanya juga perempuan kan guys ya, ya sakit hati kan kalau kayak digituin. Ya mau gimana lagi, otomatis kan kalau suami ya harus punya aku semua kan gitu, mulai dari hati dan raga yang punya milik aku kan gitu. Nah Inaya itu ya nggak mungkin egois. Inaya juga ngasih solusi, kalau emang udah nggak sayang sama aku, silahkan kamu pergi saja sama orang yang kamu cinta, kayak gitu. Cuman Aksanya nggak mau guys. Nah apa, Inayah ini akhirnya cerita sama mertuanya. Mertuanya udah tahu gerak-geriknya Inayah kenapa kok berbeda sekali. Nah gara-gara itu guys, Aksa ini juga cemburu sama Raka. Raka itu adiknya Aksa guys. Tapi di sini itu Raka itu cuman pengen ngebuat Aksa, kakaknya itu sadar kalau Aksa itu udah cinta sama Inayah, tapi masih ragu kayak gitu. Tapi bagi aku guys, ini tuh ceritanya seru. Cuman kenapa ya aku baca itu greget banget kayak gitu guys. Kenapa aku bilang greget? Karena marahnya Inaya tuh nanggung gitu loh, nanggung banget. Kok marahnya cuman sebatas itu, kok apa, waktu udah dikasih penjelasan langsung diterima, dimaafin kayak gitu. Aku aja bacanya ini kepengen kayak Inaya yang harus lari, harus pulang ke rumahnya kayak gitu. Ternyata enggak guys, apa pemikiranku aja yang keliru. Ternyata di sini itu konfliknya apa ya, nggak serunya itulah. Konfliknya itu emang ada pertengkaran tapi dijelasin dulu juga gitu. Tapi Angsanya ini bukan laki-laki playboy, cuman satu, dia itu kurang tegas kayak gitu, kurang tegas dalam mengambil keputusan. Tapi di sini aku suka guys sama alurnya. Terus di part akhirnya pun aku juga suka. Cuman kalau ending ada anaknya itu belum, nggak ada di sini. Endingnya itu pas Inaya masuk rumah sakit guys, kayak gitu. Karena kesalahpahaman itu kan, jadi Inaya sama Aksa bentrok sampai Inaya itu down dan sakit kan, kayak gitu. Ini tapi aku suka sama karangan Poppy Novita. Aku saranin buat kakak Novita lanjutannya dong sampai anaknya besar kayak gitu. Tapi di sini aku suka guys, suka banget. Ceritanya pun alurnya juga bagus, kalian bakal cepet ngerti kalau baca buku ini. Aku pun juga ngerti, gregetnya juga dapat, feel-nya juga dapat. Tapi aku sih banyak emosinya kalau baca ini guys, tapi seru banget. Aku jujur seru, ini seru banget. Nah yang satu lagi ini Mrs. Strawberry Maker. Nah kalau ini guys, ceritanya tentang CEO yang pertama kali bertemu dengan Sally. CEO nya ini bernama Regil guys. Nah, Regil ini pertama kali bertemu dengan Sally itu udah langsung jatuh cinta. Cuman Sally-nya enggak guys. Soalnya kenapa aku bilang bukan enggak, belum. Karena Sally ini masih mencintai Kafka guys. Kafka itu pacarnya Sally. Nah waktu itu guys, kenapa aku bilang Sally masih belum mencintai Regel, karena Sally kan masih ada hubungan. Cuman si Regel ini tahu kalau Kafka itu mengkhianati cinta Sally guys. Otomatis kan Sally kayak dibujuk-bujuk, terus dikasih bukti-bukti kayak gitu. Akhirnya pun Sally tahu kalau
Kafka ini selingkuh guys. Nah waktu selingkuh itu Sally menemukan Kafka ciuman sama orang lain, otomatis kan Sally sakit hati dan minta putus gitu guys. Nah ceritanya di sini seru sih. Aku pertama kali baca pun seru, tapi agak bosen guys. Jujur ya, pertama kali baca ini kayak bosen. Tapi aku baca novel ini itu mirip kayak apa ya? Kayak kita SMS gitu loh guys, kayak gini. Nah, tahu nggak? Nggak kayak novel yang lain. Kalau yang lain kan kebanyakan lurus aja gitu kan. Kalau ini kayak SMS. Bener nggak? Kayak gitu. Aku sukanya ini kayak gitu guys. Jadi tahu kan mana yang Sally, mana yang Regil, mana yang Kafka, mana yang Nala, semuanya. Nah aku kalau yang awal-awal aku emang kurang suka, maksudnya kayak cepet bosan gitu kalau baca guys. Tapi kalau di akhir-akhirnya aku malah kepengen baca terus. Tapi di sini ceritanya gantung, jadi aku nggak tahu kelanjutannya guys. Gantungnya itu saat Regil, bukan ninggalin sih, Regil itu kerja di Bangkok gitu loh, ngurusin usahanya yang lain. Nah, waktu itu masih belum juga nyatakan cinta. Padahal Regil sama Sally ini sama-sama saling mencintai, cuman masih belum mengatakan saling mencintai kayak gitu loh guys. Belum resmi lah, entah itu jadi pacaran atau belum. Kalau aku sih nangkepnya belum, tapi mungkin ada season keduanya juga guys. Tapi serius nih ya, kalau part awal aku baca itu aku emang agak bosan, tapi di pertengahan aku itu suka sama alurnya. Malah aku cari-cari guys, tapi belum dapet kayak gitu. Mungkin ada bagi apa Mr. Troublemaker ini pengarangnya On Delicious kayak gitu. Nih tasnya kayak gini guys. Tapi aku suka ceritanya, nggak kalau tanda kutip 21 ke atas enggak. Ini ceritanya kalangan anak muda kayak gitu. Nah, bagi kalian yang pengen aku reviewin, kalau aku pengen minta tolong dong reviewin novel aku ragu belinya. It's okay, nggak masalah, aku bakalan nge-review buat kalian yang kalian pengen review. Kak, aku pengen review ini, tolong dong, nanti aku akan cari. Tapi ingat guys ya, kalau kalian udah nge-review, minta nge-reviewin, gak mungkin kan novel itu langsung datang. Soalnya semua novel aku yang aku beli itu paling lama 3 bulan baru nyampe ke aku. Paling, kecuali kalau novelnya udah ready langsung dikirim. Tapi kalau pesen dulu, entah itu percetakannya masih belum ngeluarin, itu sekitar 3 bulan atau 4 bulan baru nyampe ke rumah. Tapi bagi kalian yang pengen review cuman masih ragu, aku usahain akan beli buat kalian. Nanti aku baca dulu, aku bakal nge-review, entah itu asik atau enggak, aku bakal nge-review sesuai yang aku tahu ya guys, sesuai keinginanku. Jadi bagi kalian yang pengen aku review silahkan komen. Dan maaf ya kalau kata-kataku kurang enak didengar, maaf ya, oke? Nah jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus tekan klik tombol loncengnya, jadi kalian gak akan ketinggalan sama video aku selanjutnya guys. Oke, makasih.